Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauji Waihaki, pecinta sepak bola Indonesia, tim nasional baik putra maupun putri, tim kelompok umur dan juga Liga 1 dan Liga 2. Kali ini gue akan membahas tentang seputar tim nasional Indonesia senior, di mana kabar terbaru bahwa PSSI menyatakan melalui juru bicaranya yaitu Bapak Arya Sinulinga yang juga merupakan komite komite ya bagi PSSI, anggota Exco PSSI, yaitu Bung Arya Sinulinga menyatakan bahwa timnas Indonesia tidak akan mendatangkan pemain naturalisasi yang baru karena menurutnya saat ini Indonesia dalam kondisi yang bagus dan pemain yang sudah numpuk pemain naturalisasi kurang lebih ada 18 dan juga 19. Mungkin nanti programnya ada di bulan Oktober apabila itu juga jika Indonesia lolos ke babak keempat. Ya, jadi pertandingan melawan Cina dan juga Jepang di bulan Juni nanti tanggal 5 dan juga tanggal 10 dipastikan Indonesia tidak akan menambah pemain naturalisasi. Tapi bukan tidak mungkin bahwa tetap Indonesia tetap mengincar nama-nama pemain abroad, pemain keturunan yang ada di luar negeri untuk dinaturalisasi. Namun prosesnya bukan di bulan Juni ini. Tentu ini sangat mengejutkan kita semua, di mana di babak ronde keempat ini bahkan ronde ketiga bahkan di ronde kedua juga memang kita sedang gencar-gencarnya, apalagi di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana di ronde kedua, di ronde ketiga itu kita selalu mendatangkan pemain baru, terutama ya di awal-awal ronde ketiga ketika kita bermain di bulan September, Oktober dan juga November, itu 3 bulan berturut-turut itu kita mendatangkan pemain naturalisasi untuk menambal atau menambah kekuatan kita di tim nasional Indonesia. Dan di bulan Maret pun kita mendatangkan pemain naturalisasi tiga sekaligus, bahkan dikebut sekaligus tiga. Ada Emil Audero, di situ ada Dean James dan juga Joy Pelupesi. Tetapi untuk di match yang sangat krusial ini menghadapi Cina dan juga Jepang, kita tidak menambah pemain naturalisasi. Kenapa saya juga tidak tahu, mungkin PSSI sudah terlalu pede ya, sehingga jatah lolos atau potensi lolos ya untuk ronde keempat sudah di depan mata menurut PSSI. Tapi jika kita bayangkan kalau Indonesia menang melawan Cina saja itu masih dalam kondisi bahaya. Kalau Bahrain menghadapi Saudi Arabia nanti di pekan ke-9, pertandingan ke-9, Bahrain menang, maka potensi Indonesia masih bisa gugur dari grup C di ronde ketiga ini. Makanya sebenarnya kita perlu pemain-pemain tambahan, terutama di lini tengah ya, dan juga di lini serang. Kalau di lini tengah kita mungkin butuh pelapis untuk Tom Hai, walaupun kita punya Joy Pelupesi, tetapi kita butuh orang seperti Tom Hai lagi, karena Tom Hai ini sulit untuk bermain 90 menit di babak kualifikasi Piala Dunia ya. Zona Asia ini sangat sulit, walaupun memang di beberapa kali di klub dia bermain full time, tapi ini juga memang keputusan dari PSSI yang sudah diambil karena tanggalnya sudah mepet sekali. Kita bermain tanggal 5, kurang lebih 1 bulan lagi. Kalau kita kejar pun mungkin kita akan tidak mendapatkan pemain yang kita harapkan ya. Jadi pemain kita memang kondisinya dalam kepercayaan diri yang tinggi, dan kita juga potensi untuk lolos ke ronde keempat sangat tinggi, di mana kita berada di peringkat 4. Kita hanya berharap Bahrain menghadapi Australia tidak ada pemenang, minimal seri, dan kita mampu mengalahkan Cina, maka kita udah otomatis lolos ke ronde keempat ya. Kalau kita menang lawan Cina, Bahrain dan juga menghadapi Saudi Arabia nanti di pertandingan 9 seri tidak ada pemenangnya, maka kita dipastikan lolos ke ronde keempat. Dan mungkin nanti di bulan Oktober ya, ronde keempat itu Oktober, mungkin baru kita akan mencari lagi pemain-pemain naturalisasi. Mungkin dari sekarang daftar namanya sudah di store ke pelatih PK Patrick Kluivert ya. Namun keputusannya nanti di bulan Oktober. Nah, itu dia. Makanya ini sangat mengejutkan sekali, di mana bulan September yang lalu kita mendatangkan Martin Paes ya, ada Ragnar Mangun, di sisi lain juga ada Ivar Jenner kita datangkan, ada Sandy Walsh di bulan Oktober. Dan itu 3 bulan berturut-turut kita selalu menambah pemain. Kevin Dick terakhir ketika kita lawan Jepang itu ya, Kevin Dick tiba-tiba datang. Dan ini
kita tidak tahu apakah ada kejutan atau tidak nanti menjelang menghadapi Cina, tetapi melalui juru bicara PSSI yaitu Arya Sinulinga yang merupakan anggota Exco PSSI menyatakan bahwa tidak akan menaturalisasi pemain yang baru, dan karena pemain yang saat ini sudah dalam kondisi yang bagus, semuanya sudah terpenuhi kuota-kuota pemain tim nasional Indonesia dan sudah disesuaikan dengan harapan dari pelatih Patrick Kluivert. Walaupun nanti di tanggal 5 Juni ini masih tanda tanya besar apakah Ragnar Oratmangun, Kevin Dick, dan juga Dean James yang saat ini posisinya masih dalam kondisi cedera. Mudah-mudahan dia bisa cepat sembuh, dan yang dipastikan absen menghadapi Cina nanti adalah kiper Emil Martin Tas dan juga Marcelino Ferdinand. Oke, sekian dari saya. Gimana menurut teman-teman tentang PSSI tidak melakukan atau tidak menaturalisasi pemain yang baru? Tulis di kolom komentar. Oke, salam olahraga.